Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi semua, selamat pagi. Untuk pertemuan ke-10 ini, kita masih belajar tentang SIP server. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, untuk pembelajaran kali ini masih dalam pembelajaran jarak jauh. Diminta siswa-siswi semua untuk menjaga kebersihan, tidak pergi keluar rumah untuk hal-hal yang penting. Oke, sebelum masuk ke materi, kita review dulu untuk absensinya untuk pertemuan 9 tentang konsep panggilan SIP server. Oke, untuk pertemuan 9 untuk konsep panggilan SIP pukul 15.00 sudah yang mengerjakan sudah 193. Monggo saya kasih kesempatan untuk yang belum mengerjakan atau absensi tugas dan lain, monggo dikerjakan. Oke, untuk ini, kemudian untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Hasilnya yang didapat untuk pengerjaannya bisa dilihat di sini. Kebanyakan sudah mengerjakan di atas KKM. Ini ada yang masih 40, kemudian lagi ini juga sama, Pian Indri masih juga 40, kemudian Sofia Femi ini masih di bawah KKM, Melisa Dewi, kemudian ini Adelia Dwi masih 40, kemudian Andi Prayoga 20. Oke, ini ada Gilang Paundra, kemudian ada Dinda Febriana sama 60, kemudian Marianto Puji sama 60 juga, Pani Rama 60, Tony 60, Angga Dwi, Angga Yuli 60. Oke, itu sekilas tentang tugas pertemuan ke-9 untuk materi konsep panggilan SIP. Oke, sebelumnya nanti saya udah terima kasih untuk apresiasinya pada siswa-siswi semua yang udah mengerjakan sesuai waktu. Ini sekarang pukul 14.28 terakhir, monggo saya tunggu sampai jam 12 nanti untuk pertemuan ke-9. Untuk materi kita yang berikutnya, kita masuk ke untuk materi kita lanjutkan tentang session initial protokol. Untuk materi kita selanjutnya tentang session initial protokol. Kemarin kita udah bahas konsep panggilan soft switch. Dari prosesnya ada 6, dimulai dari prosesnya ada invite, ACK, option, buy, cancel, register. Sekarang untuk bagian ini untuk servernya nanti kita terbagi dalam 4 server yang akan kita gunakan untuk SIP. Jadi nanti dalam SIP ada 4. Yang pertama nanti ada proxy server, kemudian ada redirect server, kemudian ada register server, kemudian terakhir ada location server. Untuk yang pertama ada proxy server. Di sini kita lihat kalau ini konsep skenario-nya, kita akan menghubungkan antara user A kemudian kan user B akan melakukan sebuah panggilan. Kalau proses pertama disebut dengan invite. Kalau invite, ada pertama ada invite. Kalau udah invite, kemudian kita masuk ke prosesnya, masuk ke proxy server. Kemudian kalau di proxy servernya sudah, kemudian di redirect. Kemudian di redirect, kemudian kita tunjukkan lokasi servernya di mana untuk internetnya. Kalau sudah dikembalikan lagi ke redirect, kemudian dikembalikan lagi ke proxy server, masuk lagi ke proxy server berikutnya, terakhir sampai ke panggilan ke user B. Itu konsepnya. Jadi
sebelum masuk ke panggilan itu ada beberapa tahap yang dilalui atau proses routingnya yang akan dilalui. Yang pertama ada proxy server. Proxy server merupakan host jaringan yang berperan sebagai perantara yang tujuannya untuk meminta request atas nama klien yang lain. Proxy server harus bertindak sebagai server dan klien. Dia harus mengarahkan SIP request pada user agent server dan mengarahkan SIP respon pada user agent klien. Proxy server juga berfungsi untuk melakukan routing, memastikan request disampaikan pada yang berhak menerima, dan juga membuat kebijakan seperti meyakinkan bahwa pemakai tertentu diizinkan untuk melakukan panggilan. Jadi nanti usernya kalau kalian untuk melakukan panggilan invite itu sudah langsung masuk ke proxy servernya. Ada beberapa tahap proxy server yang mengarahkan untuk proses routingnya untuk ke redirect, kemudian location dan menuju ke alamat tujuan. Itu untuk proxy server. Berikutnya ada yang namanya redirect server. Merupakan suatu logika yang mengarahkan satu klien pada perangkat pengganti dari uniform, resource indicator atau URLs untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi kalau di sini redirect server di sini adalah untuk meneruskan, apakah langsung masuk ke lokasi server atau langsung masuk ke proxy. Kita pakai redirect server. Jadi nanti kalau kita akan masukkan panggilan, oh ini dari mana sih panggilannya, di redirect server. Kemudian dimasukkan ke location servernya. Berikutnya ada yang namanya register server. Register server adalah menerima dan memproses pesan pendaftaran yang mengizinkan lokasi dari suatu endpoint dapat diketahui keberadaannya. Register server ini kerjanya berhubungan dengan location server. Jadi nanti kalau register server nanti berhubungan dengan location sini server di sini. Nanti termasuk dalam bagian register location server termasuk dalam register servernya. Di sini kemudian yang terakhir ada yang namanya location server. Menyediakan servis untuk database abstrak yang berfungsi mentranslasikan alamat dengan kata atau keterangan yang ada pada domain jaringan. Jadi di sini untuk datanya yang akan masuk ke server, kemudian kita masuk ke sebelum masuk ke setelah diteruskan ke redirect kita masuk ke location servernya. Jadi posisi SIP-nya berada di sebelah mana, kemudian di redirect lagi dikembalikan ke proxy supaya nanti di routing ke user B di sini atau alamat klien. Ini adalah konsep sederhana tentang penggunaan dari SIP. Jadi yang pertama, nanti kalau kalian akan menghubungkan suatu telepon dari user A ke user B, berarti yang pertama dari invite dulu, kemudian setelah invite nanti masuk ke proxy, kemudian masuk ke redirect, kemudian di register menuju ke locationnya langsung kalau sudah betul ada datanya masuk ke proxy lagi, dikembalikan ke proxy, kemudian pada user B nanti berbunyi atau ringing. Atau ringing berarti kode 180, kalau udah ringing dijawab pada user B, kemudian nanti menjadi 200 atau answers. Nah, ini setelah itu nanti prosesnya berarti user A kemudian user B sudah bisa saling terhubung. Itu konsepnya seperti itu tentang SIP server. Jadi kalau kalian akan melaksanakan sebuah panggilan, kalau telepon dan lain itu sebenarnya sudah ada inskripsinya. Jadi ada beberapa tahap yang akan dilalui, step by stepnya akan dilalui. Kalau di sini ada 6 step yang akan dilalui untuk sebuah panggilan. Jadi nanti di sini kita bisa mengenkripsi panggilan, menyadap panggilan di sini nanti. Kita bisa pakai proxy dan lain. Kemudian berikutnya ada aplikasi SIP. Di sini untuk SIP, Session Initial Protocol, terdapat beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Yang pertama ada Voice over Internet Protocol atau VoIP, berarti panggilan luar atau panggilan berbasis suara. Kemudian ada konferensi multimedia, jadi nanti kalau kalian menggunakan telepon berbasis multimedia atau nanti disebut dengan video, kita bisa konferensi multimedia, join group, seperti itu bisa. Kemudian text message atau chatting. Kemudian ada ya event, notification, voicemail. Jadi nanti kita bisa pakai voicemail untuk email menggunakan SIP. Kemudian juga lebih dikembangkan lagi ada unified message atau voicemail
to email. Jadi nanti kita bisa ngirimkan data suara langsung ke email. Nanti ada unified message atau voice to email. Jadi nanti ada 5 yang aplikasi yang biasa digunakan fitur untuk SIP, ada VoIP, multimedia, text message, ada event notification atau voicemail, kemudian ada voice to email. Untuk token pertemuan ke-10 nanti di sini. Oke, untuk pertemuan ke-10 nanti untuk token pembelajaran adalah nama lain dari pesan suara. Oke, saya ulangi. Untuk token pertemuan 10 adalah nama lain dari pesan suara. Dalam bahasa Inggris itu diartikan apa? Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.